Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dengan nomor peserta PPG 201503887292. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 1 kelas 1 PGSD. Kemudian pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 di SDN Tanjung Sari 4 secara daring. Pembelajaran pada hari ini adalah mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rifki, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Untuk hari ini, apakah hadir semuanya? Hadir. Mari kita menyanyikan dahulu lagu Halo Halo Bandung, ya. 1, 2, 3. Halo. Halo, kabar. Ibu wajah peri. Beta tidak tercinta dengan Nah, kemarin pada pertemuan kemarin kita telah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat? tentang perkembangan hewan. Ya, baik. Pada hari ini tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kemudian kita akan belajar membuat kesimpulan pada teks bacaan. Dan yang ketiga mengenai kondisi geografis dan kehidupan politik negara-negara ASEAN. Ya. Nah, pembelajaran hari ini kita masih tetap berada di tema 1 ya. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Di sini apakah ada yang tahu hewan dan tumbuhan langka di Indonesia itu apa saja ya? Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, badak Jawa. Sekarang kita akan menyaksikan video mengenai hewan dan tumbuhan langka. Silakan semuanya simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan ya. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak Jula 1 kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae. Ini kini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera.
Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Di posisi ke-8, burung cendrawasih. Burung cendrawasih atau bird of paradise adalah burung yang sangat indah. Cukup beralasan apabila burung cendrawasih ini disebut sebagai bird of paradise. Bagaimana tidak, burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih ini disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Yang pertama, ada bunga bangkai. Yang kedua, ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau biasa dikenal sebagai Padma raksasa merupakan bunga terbesar di dunia yang hidup di wilayah Indonesia. Bunga ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Tanaman yang memiliki bentuk menyerupai kantung ini dapat bertahan hidup dengan cara memangsa berbagai serangga yang berada di dekatnya. Tanaman ini memiliki karakteristik memiliki daun yang sangat lebar serta kuat. Karena itulah, pada zaman dahulu tumbuhan ini sering dimanfaatkan sebagai dinding maupun atap rumah. Ya, baik ya. Tadi kalian sudah menyimak videonya? Sudah. Ya. Sudah ya. Kerjaan sudah? Sudah ya? Sudah ditulis? Sudah. Hewan dan tumbuhan apa saja? Nah, jika sudah, silahkan. Ada yang mau membacakan jawabannya untuk mengenai video yang tadi? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Dulu, silahkan bacakan Yusuf nomor 1 dan 2. Hewan-hewan yang terancam punah. Kerajaan Sumatera, elang Jawa, komodo, orang hutan, burung maleo, dan tumbuhan yang terancam punah, sampai bunga Rafflesia, daun bayu. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah benar sesuai dengan yang ada di video. Ya, terima kasih Yusuf. Untuk selanjutnya Nida. Silahkan jawab nomor 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Tidak memburu hewan sembarangan, melindungi hewan langka, melindungi tumbuhan langka, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan. Ya, ya betul ya. Jawaban dari Nida sudah betul. Coba ini, coba jawab. Ini hewan apa ya? Badak bercula satu. Kalau ini hewan apa? Harimau Sumatera. Apa ini? Komodo. Apa ini? Tumbuhan apa ini? Ya, Kalau ini melestarikan hewan betul, tidak memburu hewan sembarangan, melindungi hewan langka, tidak membeli hewan yang hampir punah, membuat penangkaran ya. Kemudian yang terakhir mendirikan tempat perlindungan hewan, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang dan Taman Nasional. Nah, ini untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, melindungi tumbuhan langka. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan. Yang keempat, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya cagar alam. Jadi, kita itu harus bisa melestarikan tumbuhan dan hewan langka yang ada di Indonesia ya. Nah, ternyata
ciptaan Allah itu sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah kita bisa tahu di Indonesia itu ternyata kaya sekali akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai menyimpulkan teks bacaan ya yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Nah, silahkan dibaca. Nah, jadi untuk menentukan kesimpulan itu, kalian harus membaca seluruh paragrafnya, seluruh teksnya. Coba, di sini ada berapa paragraf ya teksnya? 3. Ada 3. Nanti kalian menentukan dahulu ide pokoknya. Ide pokok paragraf 1 apa, ide pokok paragraf 2 apa, kemudian ide pokok paragraf 3-nya apa. Nanti ide pokoknya tuliskan di sini ya. Ini untuk paragraf 1, ini untuk paragraf 2, ini untuk paragraf 3. Coba sekarang kita sama-sama dulu ya menentukan ide pokok dari paragraf 1. Coba. Apa? Ide pokok dari paragraf 1 apa? Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan jenis tumbuhan. Bagus sekali. Ya, betul ya, bagus sekali. Nah, sekarang lanjutkan sampai paragraf 3. Nanti rangkum ide pokok ini menjadi sebuah kesimpulan. Silahkan dikerjakan ya. Sudah mengerjakannya semuanya? Sudah. Ya, jadi bacakan hasil LKPD kalian, kesimpulannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Di Indonesia, banyak taman nasional yang bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Salah satunya Taman Nasional Komodo. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab hewan dan tumbuhan jadi langka. Contohnya pemburuan. Ya, bagus sekali ya. Untuk Rivi, jawabannya sangat lengkap sekali. Ya, betul. Nah, ternyata hewan langka itu tidak hanya di Indonesia saja ya. Nah, negara tetangga kita juga mengalami kelangkaan hewan. Coba, hewan apa yang langka di negara tetangga kita? Gajah putih. Ya, betul ya. Gajah putih. Nah, gajah putih itu sudah menjadi hewan yang langka di Thailand. Jadi, yang memiliki gajah putih hanya seorang raja. Nah, ternyata di Thailand itu dipimpin oleh seorang raja, ya, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keadaan geografis dan kehidupan politik negara-negara ASEAN, ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Silahkan disimak baik-baik videonya. Setelah menyimak video, nanti ada kegiatan tanya jawab, ya. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Ya, baik ya. Tadi kita sudah menyaksikan videonya. Nah, ternyata negara-negara di Asia itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada di wilayah apa? Daratan. Kepulauan. Daratan dan kepulauan. Nah, ini untuk peta Asia Tenggara. Nah, di sini ada Indonesia yang berwarna biru. Nah, dilihat dari peta ini, ternyata Indonesia itu adalah negara yang paling apa? Besar. Ya, Besar. ya. Nah, coba kita lihat lagi negara yang paling kecil. Negara apa ya? Singapura. Nah, Singapura ini negaranya hanya ini yang warna merah.
ya. Nah, selain Singapura, negara kecil ada apa lagi negaranya? Brunei Darussalam. Ya, Brunei betul ya. Darussalam. Brunei Darussalam. Nah, kemudian negara-negara di ASEAN itu diapi oleh dua benua. Benua apa saja? Benua Asia. Benua Asia dan Australia. Betul ya. Kemudian diapi juga oleh dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik. Samudra India. Untuk negara terkecil, negara apa namanya di ASEAN? Singapura. Singapura. Negara terbesar, negara apa? Indonesia. Indonesia. Ya, baik. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai keadaan geografis. Sekarang kita akan belajar mengenai kondisi politik negara ASEAN. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Nah, silahkan sekarang kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Kelompok 1 ada Windy, Rifki, Disa, Safira, Gevira, dan Ajis. Kelompok yang kedua ada Arafah, Yusuf, Hasbi, Resya, Nida, dan Rivaldi. Nah, untuk kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama membahas keadaan politik negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Nah, untuk kelompok 2, kalian membahas Brunei, Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja. Silahkan berdiskusi di grup masing-masing ya. Tentukan ketuanya, siapa yang jadi ketua kelompoknya ya. Silahkan berdiskusi di grup WA-nya masing-masing. Ya, baik. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kelompok 1 terlebih dahulu ya. Coba siapa yang mau presentasi kelompok 1? Silakan mulai dari ketuanya dulu ya. Dari ketuanya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang negara Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1975. Lagu nasional negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sikan negara Singapura. Kepala negara Presiden, Kepala Pemerintah Perdana Menteri, Ibu Kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin. Mata uang dolar Singapura, lagu nasional Majulah Singapura. Ya, bagus ya. Selanjutnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan negara Myanmar. Nama negara Myanmar, ibu kota Naypyidaw, mata uang Kyat, bahasa Myanmar, lagu nasional Kabamake, kepala negara Presiden Tin Khiau, kepala pemerintah Presiden. Ya, bagus ya, Gevira, sangat jelas. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 silahkan ketuanya terlebih dahulu. Silahkan presentasikan tadi diskusi apa saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan negara Vietnam. Kepala negara, Presiden, Kepala Pemerintah, Perdana Menteri, bahasa nasional Vietnam, mata uang dong, lagu nasional Tien Quang Chan. Ya, bagus ya, jelas. Sekarang silahkan anggota lainnya. Saya dari kelompok akan mempresentasikan negara
Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Mata uang dolar. Bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Resya. Silahkan Resya. Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan negara Laos. Nama negara Laos, kepala negara presiden, ibu kota Vientiane, mata uang KIP, Ya. bahasa nasional Lao, lagu nasional Pengsat Lao. Kepala negara perdana. Udah, Bu. Ya. Selanjutnya silahkan untuk kelompok 1 ya bagus, dan kelompok 2 juga sama bagusnya ya. Kalian telah mempresentasikan keadaan politik dari setiap negara. Ternyata setiap negara itu berbeda-beda ya. Kebanyakannya banyak perbedaannya, tapi ada juga persamaannya. Contohnya tadi, negara yang dipimpin presiden adalah Singapura. Apalagi selain Singapura yang dipimpin presiden? Indonesia, Filipina, Indonesia, Negara apa saja yang Melayu bahasanya? Malaysia, Brunei Darussalam. Coba ini bendera apa ini? Indonesia dan Indonesia. Kalau ini Singapura. Ya, Kamboja. Taiwan. Brunei. Myanmar. Vietnam. ada persamaannya kedua bendera ini? Ada bintang. Satu. Coba jawabannya. Thailand. Ya. Kemudian yang kedua, silahkan tebak yang kedua. Negara apa ya? Malaysia. Ya. Negara Malaysia. Ya, sudah ya. Nah, ini adalah juara kuisis ya. Yang pertama, Ibu ucapkan kepada Gevira ya. Good job Gevira, juara pertama. Yang kedua ada Hasbi. Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga ada Arafah. Ya, selamat untuk Arafah. Yang keempat ada Yusuf dan yang terakhir ada Rivaldi ya. Jadi itu adalah 5 juara untuk kuisis ya. Selamat sekali lagi Ibu ucapkan. Nah, sekarang kalian harus menuliskan ya persamaan dan perbedaan. Jadi menurut kalian tadi ada tidak ya persamaan dan perbedaan negara-negara di ASEAN mengenai keadaan geografis dan politik negara-negaranya. Nah, di sini Ibu hanya ada 2 negara ya. Silahkan cari persamaan dan perbedaan negara Indonesia dan Singapura. Ya, di sini dituliskan persamaannya, di sini perbedaannya. Ya, silahkan selamat mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Masih semangat dalam belajar. Ada yang mau presentasi? Aku, Bu. Siapa? Aku, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perbedaan dan persamaan negara Indonesia dan Singapura. Persamaan, warna bendera sama, kepala negara presiden, kepala pemerintah presiden. Perbedaan, Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara. Singapura, negara terkecil di Asia Tenggara. Indonesia, mata uang rupiah. Singapura, mata uang dolar Singapura. Indonesia, ibu kota Jakarta. Singapura, ibu kota Singapura. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Jawaban dari Gevira sangat jelas sekali ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Tadi kita telah belajar dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Coba, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Hewan dan ASEAN. Negara ASEAN. Ya. Coba sebutkan oleh satu orang. Kita tadi belajar apa saja supaya suaranya terdengar jelas. Mau sama siapa? Silakan. Aropa. Tadi kita belajar apa? 1. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka. 2. Membuat kesimpulan pada teks. 3. Keadaan geografis dan Ya, politik negara bagus ASEAN. ya. Sekarang coba yang laki-laki. Siapa yang mau menyebutkan? Tadi kita sudah belajar apa? Ya, silahkan. Tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ya. Membuat kesimpulan teks dan keadaan geografis dan politik negara-negara ASEAN. Ya, bagus ya. Jadi kita telah mempelajari 3 hal mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka. Coba, hewan langka yang berasal dari Sumatera apa? Gajah Sumatera. Harimau. Sumatera. Sumatera. Yang dari Papua. Coba. Burung cendrawasih. Dari Papua. Burung cendrawasih. Sekarang tumbuhan langka yang berukuran tinggi. Bunga bangkai. Bunga bangkai. Tadi ada cara pelestariannya apa? Tidak membunuh. Terus tadi yang kedua kita belajar mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berasal dari ide pokok pada setiap Paragraf. dan yang terakhir belajar mengenai kehidupan geografis dan kehidupan politik negara ASEAN. Nah, negara apa yang mata uangnya ringgit? Malaysia. Kemudian negara apa yang ibu kotanya Manila? Filipina. Nah, bagus ya. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Baik. Nah, sekarang ada soal evaluasi. Ibu akan share soal evaluasinya di grup ya. Di grup Ibu akan share. Silahkan dibuka ya. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Ya, sudah. Bagus ya. Kalau sudah, nanti Ibu akan mengecek soal-soal yang telah kalian kerjakan. Mudah-mudahan jawabannya betul ya. Mudah-mudahan jawabannya benar.
Nah, ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, kada menyenangkan, karena Puisis. Ya, ada puisis. Ada apa lagi? hewan Ya, ada video mengenai tumbuhan dan hewan yang langka, ya. Nah, jadi mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajarannya yang Ibu laksanakan bisa lebih baik kembali, ya. Nah, pokoknya untuk kalian semuanya tetap semangat dalam belajar, ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Untuk besok kita akan membahas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, ya. Pokoknya untuk kedepannya kalian harus semangat terus dalam belajar meskipun keadaannya seperti ini, kita tetap bisa belajar melalui daring, ya. Nah, baik, sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan kita berdoa dahulu, ya. Silahkan Rifki, pimpin temannya untuk berdoa, Rifki. Sebelum pulang, kita berdoa dulu, berdoa mulai, dalam hati mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.